Kembali lagi di Teori Kado di Bang Idos. Dan gua sahabat lama. Sam, gua Sam. Baik. Walaupun Agak kurang baik. lu Bin, Ya, kita itulah. udah lama. Itu apa pertanyaan yang memaksa orang untuk bilang bohong gitu. Kalau ditanya apa kabar, pasti lu otomatis baik. Kalau hati nangis gitu. Enggak, ntar dulu disclaimer dulu. Itu berlaku untuk kita aja apa orang? Jangan-jangan terberlaku untuk kita aja. Enggak sih, kayaknya juga ada yang mirip-mirip kita lah. Tapi Iya. semua juga begitu sih. Orang kalau bisa ditanya gimana kabar, nggak mungkin dong langsung aduh gua begini, nggak mungkin. Pasti langsung baik. Cuman tinggal kita harus tajam sama denger intonasinya aja. Ketika dia ngomong baik sama baik gitu, kan beda tuh, bisa nangkep gitu kan. Iya, Oh, ini ada masalah. Tanpa terkecuali ya. Baru terkecuali. Ya tapi yang begitu itu mesti diutarakan nggak sih? Orang harus tahu apa enggak gitu? Harus kebaca nggak sebenarnya dalam diri kita bahwa oh dia orang begini, atau kita berusaha nutupin aja gitu? Gimana tuh? Apa harus ditunjukkan? Ya. Apa ada indikasi agar orang peduli gitu? Gitu nggak? Tergantung orangnya. Iya, makanya ada yang begitu kan. Dia berharap gitu, dia agar peduli sama gua aja gitu. Yang paling sederhana gini aja. Gimana? Lu sama bini sendiri lah, ya kan? Ada satu waktu gitu kan. Gimana? Ya gitu kan. Lu nggak mau langsung bini lu tahu baik. Ada satu waktu kan. Padahal di luar lagi ada masalah. Iya, padahal dulu lagi mumet gitu. Tapi Terus di satu waktu yang lain juga, ketika lu harus, padahal bini nggak nanya tuh, lu curain semua itunya, rasa sesal, berarti artinya apa? Tergantung situasi ya. Iya. Entah siapa orangnya, mau orang dekat ya, mau teman, orang jauh atau saudara, ya itulah tergantung situasi. Tapi itu memang ada juga kayak semacam itu udah refleks sih. Refleks gitu. Setiap manusia tuh begitu. Ketika ditanya apa kabar, Bahkan sama orang tua Baik. sendiri mungkin gitu ya. Heeh. Kenapa? Nggak apa-apa. Tapi setelah lama ngobrol baru keluar tuh. Gitu. Ternyata lu lagi nggak baik-baik aja. Iya, yang maksud pertanyaan gua tadi sama nggak di setiap orang bahwa dia berharap atau tidak untuk agar orang lain membaca itu gitu, mengetahui kondisi dia sebenarnya. Ada yang berusaha nutupin banget atau ya, akhirnya kebaca orang itu nanya ada apa sih lu sebenarnya gitu. Ada. Berharap itu nggak Pasti gitu ada. maksudnya? Di kita ya berharap itu nggak? Kalau Di masing-masing kita. kalau menurut pendapat gue ya seperti tadi, ketika pertama kali ditanya dia akan spontan bicara baik. Tapi memang satu, ada manusia yang memang rasa ingin tahunya besar. Kalau bahasa sekarang mungkin kepo. Kedua, setiap orang tuh pengen diperhatikan sebenarnya. Setiap orang tuh pengen terlihat, diperhatikan bahwa keadaannya seperti apa. Cuman ada kecanggungan lah, gitu kan. Selalu dimulai dengan kecanggungan. Seperti tadi, kalau misalnya kita ketemu di salaman di luar gitu, gimana? Baik. Tapi ketika kita ngobrol lebih lama lagi, lama-lama cair, terus akhirnya naik ke permukaan tuh masalah masing-masing, cerita masalah masing-masing. Itu artinya sebenarnya kondisinya nggak seperti yang pertama kali dibilang baik. Makanya gue bilang kalau ketika kita ditanya kabar itu sebenarnya mau nggak mau kita akhirnya berbohong gitu. Iya, untuk menutupi itu. Iya, untuk menutupi itu. Gitu. Tapi menutupi itu untuk di awal aja. Untuk orang-orang yang dia percaya dia akan buka. Gitu. Ini berarti dia tidak menunjukkan agar orang lain itu tahu keadaan dia sebenarnya gitu kan. Iya. Dia tidak berharap itu gitu. Ya ada macam-macam sih orang. Kayak gitulah. Oh, lah bahas itu gitu ya. Oke, pembahasan kita. Makasih ya udah datang teman-teman nih. Kita akan coba ngebahas, ini diskusi aja ya, agar orang-orang dapat perspektif aja ya. Bung Ocem, Bung Ebin. Jadi kalau punya relate sama keadaan sehari-hari, ya mungkin inilah keadaan kita akhir-akhir ini gitu ya. Jadi seputar susahnya nyari uang atau nyari, ya kalau kita fokuskan ke uang aja, kalau rezeki itu kan macam-macam ya, tambah juga rezeki Banyak dia. Keluarga yang harmonis juga rezeki ya kan. Kita agak sempit kan menjadi susah mencari uang di akhir hari ini. Itu kenapa ya?
apakah di kitanya, apakah memang aspek di lingkungan luar gitu kan, yang memang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengecilkan struktur struktur perusahaannya gitu, postur perusahaannya gitu, atau memang kerjaan-kerjaan memang sudah banyak diambil orang-orang tertentu gitu kan, kita aja nggak mendapatkan kesempatan itu gitu kan. Nah, itu mau dari perspektif masing-masing nanti ya. Cem apa Edwin gitu kan, gimana Cem? Cem dulu. Soalnya sebenarnya masalahnya sih akhirnya kan terungkap ya. Kenapa kita bawa topik masalah susahnya cari uang? Ini sebenarnya pengakuan setelah kita mengaku bahwa kita baik-baik aja gitu. Sok banget ya. Tapi sebenarnya barangkali ini banyak juga yang ngalamin. Kalau gue bilang untuk sampai umur sekian, kecuali kalau untuk anak-anak muda yang sekarang ya mungkin dia punya tantangan yang berbeda gitu. Dengan kita yang memang udah nggak bisa dibilang tua tapi nggak bisa dibilang muda juga gitu kan. Artinya punya pengalaman yang lebih bervariasi mungkin. Gue akuin sekarang itu cari uang susah. Artinya gini, cari uang susah itu bukan karena memang sebenarnya semata-mata nyari uangnya susah, tapi ketika kita punya uang itu, kita mendapatkan uang itu, ternyata alokasi yang kita harus keluarkan itu, pos-pos itu ternyata lebih menekan lagi gitu, lebih besar gitu. Jadi kita nggak saja, cobalah, misalkan kita dapat gaji 5 juta per bulan, 10 tahun yang lalu mungkin 5 juta yang per bulan itu kita bilang wah kita nggak susah cari uang, tapi dengan kondisi sekarang ternyata 5 juta tuh nggak ada nilainya. Artinya bicara masalah nilai uang juga, bicara masalah tuntutan hidup yang berkaitan dengan perkembangan zaman juga. Berarti kan itu belum mengerucut ya, maksudnya apakah memang dari diri kita sendiri atau memang kesempatan di luar itu sudah tertutup gitu. Kita yang akan gue gali itu adalah memang kita tidak menambah potensi diri kita, skill gitu dalam arti ada, atau memang sudah terlalu banyaknya orang-orang parebut di luar itu untuk mencari rezeki juga sama kondisi sama kita gitu kan. Ya jadi bisa dibilang itu juga banyak kan faktornya sebenarnya. Susah cari uang itu nggak bisa dilihat hanya dari perorangan aja sebenarnya, dari keadaan, dari perkembangan zaman, dari keadaan ekonomi negara juga. Mau nggak mau kita, apalagi rakyat yang lapisan paling bawah itu yang paling jadi duluan kena dampaknya kan. Ketika contohnya begini, kalau misalkan kita ambillah dengan nilai uang 5 juta per bulan zaman dulu, dan ini adalah kondisi negara gitu, kondisi keadaan ekonomi sekarang, nggak usah negara, ekonomi sekarang. Ketika kita punya uang itu, nilai uang itu kan masih tinggi sebenarnya di 10 tahun yang lalu daripada hari ini. Kebebasan kita untuk menggunakan uang itu untuk menikmati pendapatan itu uangnya masih enak, naik turunnya masih luas sih. Tapi kondisi keadaan sekarang itu makin menekan. Sementara Ya, ini kebutuhan makin banyak, besar. Terus kemudian ada semacam kelelahan di kita gitu. Nah akhirnya ini makin sempit untuk menikmati uang ini. Akhirnya hanya terpakai untuk kebutuhan yang mendesak aja. Sementara untuk hal yang sekunder, kayak misalnya kita mau jalan-jalan atau segala macam, itu akan makin sempit gitu. Itu yang kerasa sih sebenarnya, bisa dibilang gitu. Jadi ada dua faktor, ada yang dari keadaan. Berarti bukan susah cari uang dong kalau gitu. Nah itu kerasa, kita akhirnya akan ternyata zaman sekarang susah cari uang gitu. Contoh lah kebijakan sekarang. Nah maksud gue itu tadi pertanyaannya. Itu yang menekan keadaan eksternal. Menurut di internal kita, uang yang kita dapat itu udah nggak bisa lagi bebas untuk kita pakai dengan banyak kebutuhan, atau kayak misalkan uang yang kita dapat itu berarti kan kita masih bisa mendapatkan uang itu kan, mencari uang maksudnya. Iya, dalam satu kondisi kita bisa cari uang itu. Nah, cuman permasalahannya ketika kita ingin menambah income, disitulah masalahnya. Jadi kan ada dari satu tingkatan tertentu ya. Ada yang memang sama sekali dari nol, apalagi itu. Ya, maksud yang mau gue tekankan itu internal sama eksternalnya aja. Cari uang susah tuh apakah memang kita tidak punya skill menghadapi tantangan gitu kan, atau memang di dunia luar itu memang sudah terlalu banyak
diambil orang kesempatannya gitu. Nanti kalau misalnya masalah inflasi, masalah nilai uang itu kan nanti kita bahas setelah ini gitu. Menurut lu gimana? Ya, ya itu Terserah memang kita. keadaan itu. Atau eksternal terlalu banyak tekanan? Dua faktor itu akan bertemu di tengah, Dot. Gitu loh. Contoh, kita kan baru tadi sebelum tag ini kan ngomongin dari Oceng. Ternyata sebenarnya masalah di mental gua gitu loh. Dan gua juga ngerasain sama. Ternyata mental gua nggak siap untuk menghadapi hal-hal yang menurut gua itu berat gitu loh. Kira-kira begitulah ya. Nah itu termasuk susah mencari uang karena kendala diri sendiri. Iya, itu bisa. Kendala diri sendiri. Keterbatasan berarti kan. Nah, dengan begitu tekanan dari keadaan di eksternal itu makin menekan gitu loh, makin kuat. Kita makin ibaratnya kita tuh makin kehimpit gitu loh Iya, sebenarnya. tidak dipungkiri juga nggak bahwa si pemberi uang tadi itu ya perusahaan-perusahaan atau jasa-jasa yang mau menggunakan jasa kita, dia juga terkendala gitu loh. Ya itu. Masalah operasional akhirnya ditekan segala macem, yang kita dapat hanya segitu, nggak bisa, saya hanya bisa mampu bayar kalian sekian gitu kan. Itu juga ada pengaruhnya gitu. Gimana? Ada itu mungkin itu strategi bisnis dia Pak. Kan bener itu, kalau itu setuju gua, strategi bisnis pasti dipakai dimanapun ya. Iya, kayak pabrik Untuk katanya penekanan. bangkrut misalkan. Katanya bangkrut pabrik misalkan. Ternyata bukan bangkrut. Dia ingin memindahkan lokasi pabriknya ke wilayah yang lebih murah Iya, tanahnya, murah UMR-nya. Udah banyak tuh memang, Ya, begitu. pindah ke sih, Jawa, kan. udah banyak. Jadi tenaga kerja yang udah Yang diserap itu nyaman di wilayah yang sekarang di operasionalnya dibikin isi seperti itu, hanya mereka mau nggak mau dipaksa untuk berhenti atau dipaksa untuk Iya, akhirnya perusahaan juga dalam satu sisi di pihaknya mereka harus survive juga kan. dengan alasan produksinya udah mulai permintaannya udah mulai kurang, ternyata berat strategi dia. Dia ingin mindahin lokasi aja ke Iya, tempat Ya, yang itu. lebih murah, lagi tenaga kerja Iya. murah. yang pada ujungnya mah dia ingin dapat Untung lebih banyak. untung lebih banyak gitu. Besar ya. Ada yang kayak gitu seperti itulah, karena di wilayah misalkan kayak Kota Bogor, Jakarta ya, kan gila-gilaan orang sampai gabrek ya. Contohnya kalau misalkan, sorry gue potong ya. Gue balik lagi ke titik tadi. Contohnya gue pribadi. Gue ngerasa sekarang cari uang itu susah. Itu betul karena memang gue merasakan. Satu, kalau dari internal gue, kapasitas gue nggak bertambah sebenarnya. Nah itu maksudnya. Ya. Mental gue juga mungkin bukannya semakin bagus, tapi karena keadaan juga akhirnya mau nggak mau makin drop gitu. Dan itu kan makin gue ada di dalam kondisi gue makin tidak produktif sebenarnya. Nah, Makin merasa sulit makin mencari merasa sulit, uang. makin merasa sulit segala macam. Itu yang gue rasakan. Tapi ketika gue coba, oke, gue harus fight nih keluar lagi, gue akan fight keluar lagi. Ada lagi halangan dan kendala yang ada kondisi gitu di luar itu gitu. Sekarang misalkan ibaratnya lo profesi gue adalah ya gue bangun renov rumah segala macam konsultan dan lo juga sama. Itu akan belum apa-apa akan dibenturkan dengan aturan regulasi yang segala macam. Akhirnya sebenarnya keadaannya Sama itu persaingan juga. mau nggak mau dari sisi perusahaan harus survive. Dari bagaimanapun hukum ekonomi harus berjalan, dia harus punya keuntungan. Tapi ketika dalam keadaan tertentu dia harus ada yang dia korbankan supaya dia tetap survive, supaya dia tetap bisa buka cabang segala. Tapi ketika gua keluar di situ juga gua akan melihat sekarang usaha apa sih? Kalau kata teman gua bilang, sekarang usaha apa sih yang mudah? Gitu. Usaha apa sih yang prospeknya bagus? Hampir semua susah kok. Bahkan kayak misalkan kafe kayak gini, kita nggak tahu kondisi di dalamnya kayak gimana. Kelihatannya aja bagus segala macam bergerak. Tapi kalau misalnya ibaratnya mau kita hitung jam sekian, juga ya. ujungnya cuma kita di sini, gitu. Maksudnya, ya itu keadaan gitu loh. Ya gue setuju kalau memang sekarang, kalau misalnya konteksnya ada susah cari uang, ya gue ngerasain karena gue susah cari uang. Kan oke.
Itu poinnya dapat apa kalau di internal itu perwakilan kitanya sendiri yang akhirnya, nah itu apakah menjadi batasan yang kita tetapkan atau kita nggak bisa lagi berkembang karena keadaan ya, gitu kan? Iya. Karena keadaan. Meskipun jadi kesannya nanti orang melihat wah dengan keadaan lemah lu gitu. Nyerah dengan keadaan. Ya gitu, lemah Ya lu. enggak, itu memang benar. Mungkin benar lemah, tapi memang faktanya begitu banyak kok. Akuin aja lah masing-masing gitu Nah, iya, ibaratnya. maunya akuin aja gitu. Akuin aja lah gitu. Gak usah ke orang ya, akuin aja ke diri sendiri. Oh iya sebenarnya. Soalnya kan pada level tertentu juga kalau kita emang dibilang nyari uang susah, tapi di hal yang lain level tertentu juga dibilang mudah kan. Asal yang tadi mental kita gitu. Lu mau jadi apa aja gitu kan. Tapi kan rata-rata manusia kan kalau udah contohnya misalnya lu Edwin biasa renov bangunan kan, lo tahu nggak ada job lagi, terus langsung banting setir kok, langsung jual gorengan itu kan. Iya. Ya kan, Iya. pasti kan nggak akan Mental. mikirnya beberapa kali gitu. Iya. Walaupun itu bisa dilakukan, Walaupun bisa banyak dilakukan. itu banyak. Ibaratnya kalaupun bisa dilakukan, kita kan harus berpikir lagi bicara masalah. Sebenarnya yang kompetitor jual gorengan sih banyak juga ya di jalan. Jangan bicara masalah ke agama dulu ya, maksudnya bicara masalah rezeki dulu jangan. Ini kita bicara masalah di tataran memang apa yang kita hadapi. Itu akan berputar di situ. Belum lagi bicara masalah ada ego di dalam diri gua Itu gitu loh. yang berat emang. Masa gua jadi Dalam juga kontraktor ya. terus gua jadi tukang gorengan? Nah gitu misalkan. Mungkin akan begitu ketika gua udah sama sekali nggak punya jalan keluar, kali begitu. Gitu. Bahkan lebih ekstrim lagi, maaf itu jangan sampai ngemis itu misalkan. Iya. Kan juga udah salah satu apa sih? Saking susahnya cari duit gitu. Gua pusing gue jadi pegawai kagak ada, mau usaha juga berat juga, Iya. banyak saingan, terkapar ngemis itu. itu kalau bicara soal cari duit ya, nah itu yang dimaksud cari duit susah itu bukan apa sih istilahnya, bukan susah dalam arti nggak bisa diusahakan, tapi cari duit susah itu kok nggak bisa berkembang dengan kondisi yang sekarang. Misalkan lu tukang renov bangunan harusnya mah jadi developer gitu kan, lu konsultan misalkan harusnya jadi punya beberapa PT misalkan, itu malah yang ada malah tiarap gitu. Iya, betul. Kan gitu, berarti artinya apa, faktor eksternalnya maksudnya negara ini yang emang yang lagi tidak sehat gitu. Ya seberapa banyak sih orang-orang kalau dari internal ya, orang-orang yang akhirnya persentasenya dia mau untuk mengembangkan diri dia gitu, potensi diri dia tidak membatasi itu seberapa banyak gitu, atau kan akhirnya dia ya sudahlah karena memang peraturan di luar begini udah aja gue begini aja gitu, dia menyerah sama keadaan gitu. Seberapa banyak orang yang masih menginginkan mengembangkan potensi diri gitu. Kalau misalnya kayak gitu kita nggak tahu ya, tapi kita bisa cari tahu dari 3 ini. Sebenarnya bisa dijawab sendiri sebenarnya. Masih nggak lu mau ngembangin potensi lu gitu kan? Kalau misalnya masih berarti ada bagian di luar sana, ada sebagian orang yang seperti lu gitu. Kalau misalnya lu bilang kayaknya gue udah nggak sanggup deh ngembangin potensi gua, itu ada juga gitu kan. Cuman bicara masalah persentase kita nggak tahu gitu. Gue jawab itu, gue ada jawabannya. Kayak sekarang misalnya background gue keilmuan adalah urban design ya, urban and social engineer misalnya, tata kota. Tapi gue hobi nulis misalnya, gue hobi konsep analis gitu kan ya. Itu hobi atau soft skill yang lainnya. Nah itu udah coba gue rilis di beberapa rekrutmen yang online gitu ya, jasa pekerjaan online itu. Ternyata pas gue upload, yang pengalaman di atas gue itu ada 100, ada 200 orang gitu kan ya. Ya bintangnya 4, bintangnya 5. Kita yang baru mulai, memang iya sih, itu memang gue masih ingin mengembangkan potensi diri gue yang lain. Tapi tadi itu bener juga, eksternalnya persaingan. Iya. Persaingan gitu. Kalaupun itu mau dimulai, ya mulai dari nol gitu loh. Kalau tetap mau konsisten ya, akhirnya berapa tahun. Nah untuk mencapai berapa tahunnya itu, seberapa kuat sih kita bertahan gitu loh.
akhirnya kan dengan keadaan begini gitu. Nah itu juga bisa dikategorikan susah mencari uang tuh di situ juga gitu. Memang persaingan. Satu lagi juga sebenarnya gue selalu berpikir kita hidup itu nggak pernah sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan adalah kebutuhan. Kita nggak pernah bisa kontrol kebutuhan, kendalikan kebutuhan. Oke, ada orang yang ibaratnya dengan sangat disiplin, dia akan ketika dia punya gaji dia akan bagi pos ini. Tapi itu kebanyakan nembus gitu loh, maksudnya Iya. nggak, ternyata masih banyak lagi ada kebutuhan, kayak misalnya ternyata kita tiba-tiba tiba-tiba kita sakit. Sakitnya juga mungkin ada kelasnya, sakit ringan kah, sedang kah, berat kah, itu ada. Kebutuhan lagi bicara masalah anak sekolah, anak punya tuntutan bicara biaya pendidikan segala macam, itu seperti itu. Belum kebutuhan dapur, itu hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Mungkin dapur kita bisa makan, ya udahlah minimal 15.000 satu hari, kita bagi bertiga gitu ibaratnya, itu bisa. Tapi hal-hal lain kita nggak bisa. Artinya itu kebutuhan itu selalu kita tuh selalu kayak semacam dituntut kebutuhan yang memang sudah akan ada gitu, hari ini, besok atau nanti itu akan ada gitu. Itu yang akhirnya gue merasa, oh ternyata uang tuh susah ya gitu. Iya. Kalau misalnya ada kondisi begini, uang itu banyak berputar di atas, terus setuju nggak gitu? Oke nggak itu keadaan gitu? Misalnya gini, orang ya para top level inilah manajerial ya, manajemen, mulai dari misalnya kepala manajer sampai direktur gitu kan, begitu mendapat keuntungan dimanapun ya, perusahaan apa swasta apa ini, dia akhirnya belanja di atas juga gitu, belanja ke luar negeri, belanja ke perusahaan toko-toko besar gitu kan, brand-brand besar. Nah itu berputar di atas gitu ya gitu, orang yang di bawah nggak kebagian akhirnya gitu kan. Maksud gue gini, ya lu gaji manajer misalnya bank 150 juta sebulan, yuk tukang sapu lihat lu borong kayak gitu. Besok lu kan gajian lagi 150 juta bulan depan, nggak akan habis. Buat apa? Iya gitu. Iya borong, udah diborong dibayar nih kan, ya Pak saya kembalikan lagi ini buat Bapak, silakan dagangin lagi gitu kan, nggak akan rugi gitu. Nah itu yang dimaksud uang berputar di bawah tuh begitu. Tapi nggak, kan dia beli sapu branded gitu kan, atau vakum malah di toko-toko besar gitu. Akhirnya toko-toko besar dapat keuntungan, dia nggak mungkin belanja di situ, dia belanja tas di mana gitu kan. Iya Gitu. ya. Kalau masalah kayak gitu sih gue nggak punya informasi yang nggak punya informasi lah gitu, karena Tapi itu bisa jadi terjadi seperti itu. Kalaupun kita misalnya punya penghasilan segitu, apakah tetap akan belanja di warteg, warung sebelah gitu, agar mempertahankan roda perekonomian mereka juga berjalan gitu kan? Mungkin enggak. Kalau manusia mah rata-rata nggak begitu. Iya makanya. Manusia mah lo gaji 5 juta makannya sama ikan. Iya. Udah gaji 10 juta ya pengen makan sama Iya. daging gitu. iya pasti Terus main misalkan cuma ke kota doang, ke kota tua, udah di atas 20 juta pasti main ke Singapura gitu. Pasti kan gitu. Iya. Kan? Iya. Begitu terus kebutuhan tuh ya iya akan pernah tercukupi. Itu akhirnya juga menjadikan indikator susahnya orang-orang yang di bawah nyari uang tadi itu, karena nggak beredar di bawah duitnya gitu. ya benar, mungkin benar juga kayak gitu. Yang jelas kalau bisa contoh perbandingan, kita punya warung, ada Indomaret di depan rumah, ada warung, di luar gang ada Indomaret. Orang tuh pasti akan lebih nyari ke Indomaret, kecuali dia memang harus beli ketengan. Berarti kalau rokok dia pasti nyarinya keluar. Umumnya begitu loh. Memang harusnya itu kan tergantung dari kesadaran ya. Kesadaran betul. Tergantung dari kesadaran. Tapi sekarang kondisi, anggaplah semua kondisi yang ibaratnya kita anggap sebagai faktor penyumbang kesulitan yang dialami oleh kita semua ini, atau kebanyakan dari kita untuk mencari uang, ya anggaplah ada di situ. Itulah yang menciptakan kondisinya di eksternal. Sementara di kita sendiri juga kan beban pikiran dan segala macam itu melemahkan lah sebenarnya.
bukan bicara masalah motivasi ya. Kalau motivasi ya, oh kerja keras segala macam, selamat pagi, selalu selamat pagi, mau makan juga selamat pagi, mau kosong kata gue. Semangat. Setiap orang punya tekanan yang lumayan gitu loh, dan berbeda gitu. Nah itu keadaannya seperti itu sekarang. Contoh lagi satu tadi yang gue sebutin lagi, gue ulang lagi. Sekarang kalaupun kita mau beralih dari pekerjaan kantor, dari kantoran terus kita mau jadi usaha wira swasta, zaman sekarang usaha apa sih yang prospeknya bagus? Kalau kata Bob Sadino sih usaha yang dimulai. Segala sesuatu usaha dimulai. Iya. Memang harus dimulai. Makanya gini, gue waktu itu sama bini gue bilang, kita buka ini aja yuk, buka usaha warung kopi kecil-kecilan. Gue bilang Semua kecil ya. tujuannya Gelasnya kecil. gelasnya kecil kalau macam orangnya belinya juga kecil gitu. Gue nanya, untuk nyari profit atau mau nyari apa? Kalau mau nyari profit jangan berharap di situ gitu. Karena kebanyakan orang usaha itu hanya untuk survive, bukan lagi mencari profit yang lebih. Yang penting ada pemasukan tiap hari gitu. Ya. Tiap hari bukan pemasukan yang besar. Artinya lu bisa makan tiap hari aja di situ. Artinya cuma di situ gitu loh usahanya. Bukan lagi bicara, oh gua akan membuka cabang, gua ini, nggak bisa gitu loh. Walaupun nabung buat ke haji nanti 50 tahun baru kekumpul gitu maksudnya. Warung kelontong. Apalagi ada di gang-gang gitu kan, warung kelontong. Bagaimana dia survive? Dia harus survive aja. Karena apa? Belum ada yang ngutang, belum ada yang ini. Yang penting usaha dia tetap jalan. Dia udah nggak lagi berpikiran bicara, oh gue profitnya bulan ini harus nyampe target segini. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa kenapa sih? Satu, banyak faktornya. Satu, contoh, tetangga banyak yang susah juga kan. Circle ya. Ngutang, nulis, nagih susah. Sementara tuntutan Iya, sih. tagihan listrik ini naik, Lagi tagihan air naik, operasional untuk beli barang segala macam tetap harus ada. Bagaimana mau survive, mau dapat profit, kecuali survive sekarang gitu. Iya. Kayak gitu. Gimana untuk Iya, Bung Dodi kalau- sendiri? Gue tarik ke keadaan yang lebih luas ya, bernegara, bangsa Berapa bernegara. hektar nih? Apakah apakah kita korban keadaan kebijakan negara gitu? Bisa dibilang gitu nggak? Sebenarnya Negara yang misalnya gini deh, oke kita berhusnuzon, negara ingin memperbaiki itu semua, tapi memang harus ada yang dikorbankan. Keadaan begini, itu tahan aja dulu deh warga masyarakat gitu kan. Nah kita di keadaan itu, apakah memang iya ya kalau misalnya kita negara bikin itu? Kalau misalnya kita Bikin bilang keadaan itu. melek-melek, iya, seolah-olah kita menyalahkan eksternalnya aja gitu, tapi nggak menyalahkan diri sendiri. Tapi ya memang Tapi nggak, keadaannya. tadi kan nggak menyalahkan, lu mengakui kan? Mengakui bahwa memang sebetulnya kalau gua sih sebenarnya Kan lu sebel juga kan kalau misalkan contoh Cem, ibaratnya, Cem lu nggak ngapa-ngapain. Ya kalau kondisi keadaan kayak begini gimana gua mau berusaha atau nyari uang. Udahlah gua diam aja, kan pasti kesel juga kan dengernya. Iya kan? Orang juga kan denger begitu kalau misalnya kita nyalahin. Oh, ini karena kondisi begini gini. Orang juga yang denger juga, yang ngelihat juga. Cemen lu gitu kan. Padahal nggak diem aja ya. Padahal nggak diem aja. Padahal mikir, doa, cari usaha, cari ikhtiar gitu. Sebisa-bisanya kita lakukan sekecil apapun itu. Iya. Gitu. iya ya, maksudnya gimana ya? Ngerasain nggak susah cari uang? Ngerasa. Ngerasa. Walaupun ada misalnya dapat ya, tapi kan ya tadi itu besar pasak kan ya kan akhirnya kan. Tapi ya akhirnya bener juga apa yang sampaikan, survive aja akhirnya buat survive gitu loh. Contoh YouTuber, banyak YouTuber sukses karena mungkin ketika dia mengawali itu dia merasa profesi awal dia tidak menjanjikan untuk bisa mengembangkan kehidupan dia. Kemudian dia jadi YouTuber akhirnya dia berhasil segala macam, dia dapat AdSense segala macam. Dia akan panik ketika ada undang-undang jurnalistik. Iya ntar ya. Semua akan dibatasi segala macam, mereka akan terbatas. Itu tuh tekanan dari eksternal itu tuh yang akhirnya mungkin AdSense dia akan ini dibikin pajaknya, diatur ininya segala macam, diatur kreativitasnya, bahkan dikekang kayak gitu.
itu akan sulit gitu loh. Kan susah cari uang juga. Ya itu yang gue maksud tadi. Apakah kita korban dari kondisi kebijakan negara yang sebenarnya pengen memperbaiki gitu, atau malah membatasi gitu kan? Perbaiki apa sih, negara orang banyak utang terus kok. Ya sambil tutup muka dong. Aduh. Gue pernah lihat satu potongan ada konten di Instagram atau gimana. Ada yang bilang gini, kita beli bensin cash segala macam. Tapi Pertamina punya utang terlilit utang. Iya. Kita beli gas cash segala macam. Tapi Iya. perusahaan gas negara terlilit utang. Terus kita apa segala macam, ya hal-hal seperti itu, bidang-bidang kayak gitu. Iya. Semua gulung tikar segala, ada yang gulung tikar, ada segala macam. Loh, terus bagaimana gitu kan? Iya. Itu ya tadi mungkin salah satu, kalau kita khususnya salah satu strategi perusahaan ya. Yang gue tahu juga perusahaan besar itu dia 3 laporan kerja rekap. Yang untuk sana, untuk sini, sama untuk diri dia sendiri kan. Beda-beda tuh laporannya. Nggak nyebutin inilah institusi ya. Permainan di dalam gitu kan. Gitu. Agar memang sekarang gini, kita PLN listrik pakai terus ya kan, bayar terus setiap bulan. Nggak ada orang istilah, gue berhenti itu pakai listrik 3 hari gitu. Enggak gitu rumahnya. Enggak kan. Kita kan pakai listrik tiap hari kan. Pulsa segala macam, kok dilala perusahaan listrik kerugian tahun ini sekian triliun gitu kan. Aneh itu ya. Iya. Nah, kita pakai listrik tiap hari, kita pakai kuota pulsa gitu kan. Iya. Listrik apa, air, gas kita pakai terus tiap hari. Ada yang dibayarkan gitu kan dari konsumsi kita itu kan. Tapi kok dilala ada berita kerugian sekian triliun. Aneh itu ya kalau nggak pernah di dalam gitu kan. Aneh. Untuk disembunyikan Iya. aja gitu kan. Makanya sebenarnya kalau orang Indonesia itu dibilang struggle for life-nya tuh kuat sih, kuat dengan tekanan begitu ya. Struggle-nya itu gila. Ada orang yang bilang, oh sebenarnya lu enak di Indonesia, tinggal begini-begini, di negara lain aja harus begini-begini. Nggak bisa disamain, negara lain gitu loh. Mereka punya metode dan cara pandang yang berbeda gitu loh. Penerapannya juga berbeda, mentalnya juga berbeda. Ini mental orang Indonesia ya begini keadaannya gitu loh. Dan kita tuh sebenarnya dituntut akhirnya untuk memperbanyak skill yang lain di luar gitu, second skill kayak macam, misalkan Dodi yang dari konsultan, ternyata kondisi profesinya juga akhirnya tidak menjanjikan kesejahteraan gitu. Dia harus mencari lagi, kan jadi YouTuber. Itu kan second skill. Atau ada beberapa hal. Akhirnya kita harus istilahnya kalau kata Pak Gita Wirawan itu, ya kita harus divergensi gitu. Harus mampu mempunyai banyak skill. Mempunyai kemampuan yang berbeda, yang bertolak belakang gitu loh. Selain kemampuan primer, kemampuan yang utama kita. Iya primer. Tapi lagi-lagi kendala ya, kalau kita akhirnya punya second skill atau soft skill lainnya gitu kan. Nah soft skill yang kita baru mau pelajari itu atau baru mau kita kembangkan itu, orang lain udah master gitu loh. Ya Begitu itu. kita mau, Makanya itu ada kaitannya. Sekarang usaha apa yang bagus? iya begitu kita mau memulai masuk ke Sekarang situ, semua bertahan hidup. orang-orang ya nggak akan dilirik kita kan, dia mendingan pakai yang udah master puluhan tahun gitu kan. Gitu ada orang yang lain aja, ini agak ganteng dikit gitu, gue pakai dia aja gitu. Alasannya gitu. Tapi ya jangan ditabrakin sama ini ya. Kok tiap hari libur kok banyak banget yang liburan gitu kan. Berarti uangnya banyak. Enggak juga. Banyak juga yang kasusnya karena memang mereka untuk liburan mereka rela untuk pinjol. Karena untuk pendapatan utamanya nggak bisa menutupi itu gitu, nggak bisa memenuhi itu gitu. Kan ada yang begitu. Tapi ya nggak juga, mungkin circle kita nggak di situ, itu circle-nya orang-orang di atas aja kali yang kita nggak tahu. Ya bisa, mungkin bisa. Jadi yang tadi itu, apakah kita korban dari kondisi keadaan negara begini gitu kan, kebijakan negara gitu kan, atau memang Setuju nggak Cem kalau dibilang kita korban? atau memang inisiasi kita yang kurang gitu loh. Kalau korban apa ya istilahnya? Memang harus ada yang dikorbankan kalau kebijakan negara yang dikeluarkan itu gitu kan. Ya taruhlah misalnya, Boleh jawab kalau korban. Iya. taruhlah misalnya ibu kota Iya. baru gitu kan yang Iya. memerlukan banyak biaya gitu, kesedot anggarannya kan. Iya. Ya pos-pos anggaran yang memang tadi ada untuk pekerjaan ini akhirnya kesedot tinggal 10%. Nah 10% itu dibagi ratusan ribu yang orang berkecimpung di situ kan, bisa juga begitu kan.
Itu korban, maksud gua korban keadaan tuh begitu. Ya berarti Boleh diakui itu. Iya. Bisa itu kayak gitu tuh. bisa. Gitu loh. Dengan kata lain Korban. dengan keadaan eksternal itu akhirnya menekan kebanyakan orang untuk survive gitu kan. Kemampuan orang survive itu makin ditekan gitu kan. Iya kayak ya contoh dunia konsultan kami berdua ya misalnya proyek-proyek yang tadinya nilai 1,6 miliar 1,7 gitu kan kesedot pos anggarannya untuk pembangunan ibu kota gitu kan udah cukup 500 juta nih 500 juta tuh dibagi berapa ratus konsultan berapa ribu konsultan yang di bawahnya dalam konsultan tuh ada tenaga-tenaga ahli yang harus dihidupkan juga nah itu kan korban Korban keadaan. korban keadaan itu Oke. gitu loh. Sekarang kalau misalnya Kadang- kita sama-sama sepakat Iya, kita kan. mengakui bahwa ini kita susah cari uang. Faktor-faktornya mungkin kita secara berantakan sedikit gitu kita udah sebutin ya. Hmm. Terus kita harus gimana? Ya, ngopi salah satunya. Akhirnya kita cuma curhat begini ngobrol kan. Ngobrol gitu. Tapi sebenarnya ketika kembali ke rumah masing-masing kita hadapin masalah masing-masing kan. Oh, itu yang bergejolak itu berat tuh, bergejolak itu. Oke, gimana dong? Kita nggak punya solusi ya. Kita cuma curhat kayaknya sih. Kita cuma curhat ini keadaan kita. Iya, keadaan gini, Ya mungkin perspektif sebagian aja, orang di perspektif. besar banyak. Ada yang lebih berat dari kita pak masih banyak Banyak banget. lebih berat besar itu begitu lihat ada lowongan pekerjaan lihat aja komen-komennya itu di bawah tuh komen-komen Iya. komen netizen itu waduh Gua yang nggak punya apa istilahnya visi yang jauh enggak, gua nggak ada, gua cuma sederhana aja, gua pengen kerja buat anak bini, itu aja susah. Itu aja susah. Iya. Malah Gua perlu nggak harus kalau muluk-muluk, gua harus punya ini, punya enggak. kalau mau begitu sekarang tuh harus dibutuhkan usaha dan upaya yang jauh lebih keras. Iya. Iya kan? Padahal keinginan sederhana. Bagaimana keinginan yang lebih? besar ya Apalagi kalau misalnya banyak peluang kayak misalnya, ayo kita main kripto. Gua ngerti juga kagak. Gitu loh. enggak gua Untuk memahami itu energi gua udah nggak ada, gua jujur. Mungkin sekali lagi kita bicara hal masalah ke mental ya. Tapi rasanya itu bukan gua nggak di zaman gua deh. Zaman gua nggak begitu cari uang gitu. enggak gua enggak Generasi gua cari uang nggak gitu. Beda, zaman dulu beda. Kalau anak muda sekarang oke lah, dia masih semangat, masih banyak waktu untuk try and error gitu maksudnya. Kita mah udah nggak bisa terus lagi. Itu udah error. nah itu yang bisa dibilang itu peluang luas di sisi lain ya yang kita akhirnya membatasi kita akui aja kita membatasi diri kita untuk tidak ke situ gitu ya Iya. Iya. karena memang tidak ke situ gitu loh kalau kita tidak membatasi diri oke gue Apa jabanin aja misalnya dikerjain, kalau tidak Bisa membatasi aja. diri, apa aja dikerjain. bisa jadi sih sebenarnya itu Karena ada itu ada orangnya, Ada. tapi bukan kita gitu. Iya, gitu. ada Kita nggak ada mental ke situ, Ada. gitu. Ya harus diakuin aja. Betul. Ya terlepas orang akan bilang wah ini mah curhat. Kan manusiawi itu mah, itu manusiawi itu kan, nggak bisa. Kalau udah pernah baca buku apa, Dokter Stewart juga ya, nggak, udah bahas sih, nggak akan mempan lagi. Jadi lo orang hebatnya, udah nggak ini, nggak ada nafsu gitu. Udah nggak ada tenaga yang ada Jadi ya yang gimana terdepan caranya udah nggak bisa. hidup dari hari ini gitu loh. Iya. Besok ya entah nggak tahu. Dan kenapa ngobrolnya begini ya, umur juga menentukan. Iya. Ya, kita udah di atas 40 tahun, nggak bisa kita ngobrol yang apa punya semangat juang gitu, susah. Tapi bukan berarti kita nyerah ya. Bukan berarti kita nggak nyerah. Kita Cuman tetap kita berusaha. apa ya istilahnya, mawas diri aja, gitu. Mawas diri aja. Oh nyari kerja zaman sekarang itu susah. Tambah ya satu lagi, emang kebijakan di Indonesia kan udah jelas. Lu mau ngelamar kerja umur di atas 40 mana bisa? nah itu yang Kriterianya banyak. itu yang Iya. mau gue bahas juga tapi sedikit aja habis ini kita closing statement aja nanti ya memang kebalik di Indonesia itu ya kebijakan di Indonesia itu kata netizen justru orang yang butuh duit butuh banyak kebutuhan itu orang-orang yang umur 35 tahun ke atas kok ini malah dibatasi umur 25 gitu kan aneh ya Iya. kalau di luar negeri kan memang tidak dibatasi yang penting dia punya skill aja gitu kan Fresh graduate Masih- berpengalaman minimal 2 tahun. gimana coba
Gitu. Memang ada juga di sini dan tidak menerima orang-orang yang udah umur apa istilahnya apa setengah baya gitu ya, udah berumur gitu kan. Padahal dia memang lagi butuh banyak kebutuhan gitu kan. Harusnya membuka peluang itu gitu. Ini enggak. Memang sih ada beberapa 1-2 pengusaha yang gua nggak peduli, yang penting dia mau kerja, ada yang begitu. Nggak peduli dia STM, SMK, SMP, SD gitu kan. Satu semua. Dan nanti agak panjang lagi jadinya. Bagaimana relevansinya gitu kan? Apakah masih memang S1 itu mau gue bahas juga tadinya kan? Apa kok rasanya S1 tuh gimana ya sekarang itu? SMA. Anak-anak STM, anak-anak SMK yang setingkat SMA. enggak, anak SMK yang berpeluang lebih besar gitu kan ketimbang yang S1 kok malah jadi pekerja gitu ya. Apakah masih relate gitu keadaan pendidikan yang tinggi itu gitu dengan keadaan apa kondisi kerja gitu kan. Itu juga mau gue bahas itu tadinya tuh. Bisa jadi Kok sedih itu, ngeliatnya sedih gitu ya. Sedih orang-orang yang ya pemerintah atau negara ini nggak bisa menampung atau nggak bisa menyalurkan potensi-potensi yang ada sih. atau kitanya aja yang tidak mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi kita ngomongnya begini keluar gitu loh. Ya, bisa jadi. Coba kalau kita sudah ada di top level manajemen kan, penting itu S1 penting loh pendidikan tinggi. Iya. Ya kan? Betul. Oke, kalau begitu gue sih ya ada lagi. Gimana Cem? Jadi memang ada faktor eksternal ya persaingan. Kalau di internal di kita sendiri ya memang ada orang-orang yang tidak membatasi potensi diri ya, dia mengembangkan terus. Tapi ingat di luar kan banyak persaingan juga gitu kan. Di luar tuh banyak orang-orang yang sudah lebih duluan akhirnya berkecimpung di bidang yang kita secondary gitu kan. Orang-orang yang master jadinya gitu kan. Itu aja. Atau memang ada orang juga yang seperti yang Akwin tadi, dia sudah membatasi diri, lelah gitu kan. Itu juga menjadi faktor yang susah nyari duit gitu kan. Betul. Oke Cem. Oke Cem. Cukup. Ya cukup. Soalnya pasti pembahasannya ya udah jelas. Muter-muter gitu. Iya. Win. Ya Win. Makasih ya. Oke, Pembahasan susah nyari uang ya di situ seputar memang ada faktor internal dan eksternal. untuk yang denger ini yang ngerasa senasib, ya Solo lah mari banget kita sama-sama untuk sabar, usaha sekali lagi gitu. ya ikhtiar, jangan lupa ikhtiar, jangan putus doa dan ikhtiar ya. Makasih ya yang udah nyimak. TKD Bang Gidos out. Out.